Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Ini adalah video saya untuk simulasi tentang praktikum routing statis. Untuk simulasi ini, praktikum ini saya kerjakan untuk memenuhi tugas saya tentunya dari mata kuliah jaringan komputer yang diampu oleh Bapak Agus Prihanto. Untuk itu saya akan mempraktikannya sekarang. Jadi di sini saya ditugaskan untuk membuat routing statis dengan nanti ada seperti ini skemanya. Jadi di sini ada routernya, ada tiga, satu, dua, tiga, yang mengkoneksikan ada satu jaringan, dua jaringan yang sama dalam satu router, terus ada satu jaringan lagi pada router selanjutnya, lalu ada dua jaringan. Jadi totalnya ada 1, 2, 3, 4, 5 jaringan ya. Tetapi yang satu jaringan dengan ini dia satu router, ini dipisahkan oleh router dan sebagainya. Seperti itu untuk skemanya. Lalu nanti untuk tabel routingnya. Jadi di sini kita pakai routing statis. Jadi kita harus mendefinisikan satu-satu tujuannya, next hopnya. Nah, sekarang saya udah masuk ke Cisco Packet Tracer. Di sini saya udah desain sesuai skemanya yang diberikan tadi. Di sini sudah saya setting IP juga ya, sesuai. Jadi di sini router satunya bisa dilihat dia terhubung. Ini networknya bisa dilihat. Ini networknya ada 5 ya. Nah, di sini kita akan menghubungkan ke 5 network ini. Nah, yang pertama di sini tugasnya yang pasti adalah di sini tadi kita disuruh untuk mengisikan tabel router. Jadi ini karena ini sudah saya isikan semua ya. Ini IP-nya sudah saya isikan. Misalnya ini 1.1 gateway-nya 62 ke router ini. Jadi ini sudah saling terhubung. Ini sudah saya masukin IP. Jadi kita tinggal gimana mensimulasikan tentang mempraktikkan tentang routing statisnya. Yang pertama di router 1 di sini ini adalah tabel routingnya nanti. Oke. Tabel routingnya seperti ini. Nah, sekarang kita akan coba masuk ke router 1. Nah, ini. Nah, di sini ada routing statik sama RIP, tapi kita coba yang statik dulu. Nah, karena ini praktikum statik. Nah, di sini adalah tabel routingnya, ini masih kosong. Jadi kita harus isi. Nah, di sini bisa teman-teman lihat di sini routernya adalah pertama kalau misalnya ada ya. Nah, di sini karena di router 1 ya, kita kan ada di router 1 ya. Sekarang kita harus membuat semua jaringan yang ada pada router 1 ini bisa terhubung ke jaringan yang ada di sini sama di sini. Caranya adalah kita dengan mendefinisikan nanti dia akan lewat mana. Contoh dari PC1 ini ingin menuju ke sini ya, ke 3333.1 misalnya. Otomatis kita harus mendefinisikan di sini cara agar PC1 ini bisa masuk ke sini. Makanya kita definisikan di sini di router 1 kita definisikan bahwa jika ada yang ingin menuju ke sini, ke RT atau ke desa ini, maka kita akan lewatkan ke router mana gitu ya. Misalnya PC1 ingin ke server sini kan. Nah, di router 1 harus mendefinisikan dia harus lewat sini atau lewat sini gitu ya. Nah, biar cepat kita akan definisikan next hopnya ke router sini ya, ke interface yang terhubung dengan interface router 1 dia. Ini yang terhubung adalah ini SE200 ya, ini serial, kabel serialnya terhubung. Nah, ini dengan network 1313. Jadi kita definisikan seperti itu. Kalau di tugasnya bapaknya ini teman-teman di sini bisa dilihat bahwa dia dimasukin ke 13.3. Jadi dia langsung di direct ya. Jadi nggak usah banyak. Sebenarnya bisa, misalnya teman mau dia nggak langsung di routing ke sini, tapi di router di route ke sini dulu bisa. Jadi dioper dulu ke router 2. Habis router 2 baru dioper ke sini. Itu bisa. Tapi di sini kita belajar routing yang sederhana, jadi langsung aja kita direct ke sini, oke? Jadi misalnya di sini networknya kita catat, tapi kita nggak langsung sini aja dulu, ke router 2-nya aja dulu. Jadi misal ada yang ingin menuju ke router 192.168. Di sini kita networknya bukan alamat PC3 atau PC berapa, enggak, tapi networknya yaitu 192.168.1 titik berapa, yaitu 128.
next matchnya adalah 255 255 128 karena ini kita pakai CIDR 25. Nah, next stepnya adalah tujuannya gimana cara bisa biar data ini bisa disampaikan ke PC3 ke network 3, yaitu kita lewatkan ke sini ke network 12 ya, ini menuju ke router 2. Jadi di sini kita masukin 12 12 12 2 ya, 12 12 12 2 ini 12. Nah, di sini dia masuk nanti ke serial 2, nyambung ke serial 2 ya. Serial 2 udah saya setting nih. Nah, ini 12 12.1. Berarti dia bisa terhubung dengan 12 12.2 yang ada di router 2. Ya. Oke, ini kita klik add. Nah, nanti dia akan ke add seperti ini. Nah, teman-teman bisa cek ya apakah berhasil enggak dengan kita ping ya, dengan kita bikin simulasi. Kita bisa cek simulasi di sini, kita play. Terus di PC3 ini saya mau ping ya. Oke, di sini saya mau ping ke sini ke PC3 kita tulis ping 192.168 1 titik berapa 253 ya, PC3 ini 253, kita enter. Nah, dia bisa lihat di sini dia ngirim data. Nah, ke sini. Oke. Nah, oke, request timeout. Dia dikirim lagi karena request timeout tadi mungkin masalah ARP. Nah, dia udah dibalas tapi di sini dicentang. Kenapa? Karena ternyata di router 2 belum kita definisikan ya. Ini kan kita masih definisikan router masih kita definisikan router 1 tadi untuk bisa. Nah, dia nggak tahu cara pulang ya, karena di router 2 belum kita definisikan juga. Nah, di sini sama. Kita akan bikin tabel routingnya ya. Ini serial 3 yang terhubung. Ini serial 3 12.15 terhubung dengan ini, dengan router 1. Nah, kita ke status. Sekarang kita akan definisikan biar dia bisa Nah, di router 2 ini kita definisikan. Nah, mungkin teman akan bertanya kenapa kok ini menggunakan 128 padahal ini kan ini kan 192 ya, atau /25. Nah, ini kita sederhanakan teman-teman. Sorry, ini bukan 25, ini 26. Nah, jadi ini kan /26 sedangkan ini /25. Tapi kenapa kok di tabel routing tadi kita networknya kita masukin bukan. Nah, ini kita sederhanakan karena pada dasarnya kan 26/26 ini kan sebenarnya dua jaringan ini kan ada satu jaringan di /25 gitu kan. Kalau teman-teman belajar CIDR atau subnetting gitu. Nah, itu kita manfaatkan itu. Jadi misalnya nih dari router 2 ada yang ingin menuju ke network 192.168.1.0 ya, oke, ini titik 0 dengan expansion 128. Nah, jadi kita kita sederhanakan 255 128. Jadi seakan-akan kita sederhanakan, seakan-akan ini tuh /25. /25 ini kan menampung kalau nggak salah 128 ini ya, menampung totalnya itu dia menampung hostnya itu lebih gede daripada ini, gabungan dari ini kan. Kalau ini kan satunya 62, satu jaringan ini dia bisa menampung sekitar 62 host. 62 ditambah 62 kan berapa? Udah 120 ya, jadi sekitar 128. Jadi kelipatannya 2 kali kelipatan ini, makanya makanya kita bisa sederhanakan ya. Kalau ada yang ingin menuju ke 1.0, kita lewatkan ke mana? Ke 12.12.12.1 ke sini, ke router 1 12.12.12.1. Klik add. Nah, kalau kita coba ke mode simulation lagi. Nah, selanjutnya kita coba dari PC3 misalnya. Kita ping ke PC1 ya, 1.1. Kita coba. Nah, di sini bisa lihat. Nah, nyampe. Ya, balik dan berhasil ya. Itu kita percobaan tadi. Kita masuk ke mode real time lagi. Nah, sekarang router jaringan antar router 1 dengan router 2 ini sudah selesai ya, sudah bisa terhubung ya.
Jadi kita bisa saling koneksikan. Nah, sekarang gimana kalau misalnya kita mau nyambung ke sini jaringan selanjutnya ini? Ya sama, kita tinggal bikin routing statis saja. Nah, karena ini berbeda apa ya, ini berbeda IP ya, 333 sama 433 ya. Kita definisikan semuanya gitu. Misalnya ada yang ingin menuju ke 333.0 networknya dengan netmasknya ya 255.255.255.0. Next shopnya apa ya? Ya kita next shopkan ke sini, ke SE2 yaitu 13.13 itu next shopnya. Oke, klik add 13.13.3 ini, kita klik add. Dan sama kalau misalnya ada yang ingin menuju ke 4343 juga sama, kita lewatkan situ. Kita klik add ya. Oke. Sampai sini di router 3 kita juga setting ya di bagian routing statis ya, biar dia bisa balik. Ini kan dia belum bisa kembali. Sama di router seperti router 2 tadi, kita settingnya 1.1.0, kita akan hemat 255.255.255.1.128 ya. Jadi kita menghemat alamat IP kita ya. Kalau teman-teman bingung, di sini ada tabel ya, teman-teman bisa lihat di sini untuk /25 itu 128 maksudnya ya. Terus di sini next shopnya adalah kembali lagi ke sini 13.13.13.1, kita klik add. Nah, sekarang kita coba untuk ngeping ke sini. Misalnya kita masuk ke mode simulation, aktifin ini, PC1 buka, kita ping di sini, ping 192.33.33.1, enter. Oke, ini dia. Nah, dia berhasil masuk ke sini. Dia balik lagi ke sini dan ke sini. Sukses ya. Nah, ini artinya sudah terhubung antara jaringan router 1 dengan jaringan yang ada pada router 3. Nah, sekarang kebalikannya, router 3 belum terhubung sama router 2. Ya sama, kita akan bikin static routing ya. Itu 192.168 1.128 ya. Ke jaringan ini, ke jaringan 128 ini. Next packnya 255.255.255.128. Next shopnya adalah ini network ini 23 titik ini berapa, 2. Kita klik add ya, yang terhubung dengan SE3. SE3 ini kan 23233 ya, 23. Kalau yang di ini 23.2, kita sambungin. Begitu juga sebaliknya, router 2 kita sambungin juga, kita ajarin dia. Nah, di sini networknya sama kayak yang tadi 333.0 255.0. Next shopnya adalah 233.23.23.1. Titik 3 ya, ini 23 ini yang terhubung ke SE3 ini, yang terhubung ke router 2 ini kan SE3. Ini kan dari router 2 yang masuk ke kabelnya ini kan, dia masuknya di router 3 itu ini serial 3/0 ya. Ini namanya interface atau port ya. Di sini 23 IP-nya ini. Kita add. Kebalikannya 43 klik add juga. Sekarang dari PC3 harusnya dia bisa ngeping ping 4 misal 33.1 harusnya bisa. Itu bisa ya dia. Kalau ping 43.1 dia juga bisa. Nah, oke, routing statik kita udah selesai, tapi kita akan cek satu persatu menggunakan soal yang diberikan Pak Agus ya. Kita cek apakah sudah benar atau belum gitu ya kan. Nah, yang pertama adalah kita kirimkan paket simple PDU dari PC1 ke PC2 ya, PC1 ke PC2. Kita coba kirim simple PDU di sini dari PC1 ke PC2. Oke, kita masuk ke simulation biar gampang, kita set ke ICMP aja deh ya, biar nggak satu-satu. Klik aja ini mana ya, soal non. Nah, edit filter, centang ICMP nya aja seperti itu. Oke, jadi di sini cuma ICMP aja yang muncul ya, biar nggak kebanyakan eventnya yang kita lihat. Oke, di sini kita klik next.
Nah dia di sini PC2 balik lagi. Nah, karena emang jaringannya dalam sini, ya udah, ini dalam jaringan ya. Sorry, dalam satu router yang sama, jadi gampang. Nah, sekarang kita coba PC1 ke PC3 gimana tuh? Ya, kita delete. Kita coba PC1 ke PC3. Kita coba next, next, next. Oke, balik lagi. Nah, jadi dia untuk bisa sampai ke PC3, dia harus masuk ke router 1 dulu, ke router 2, ke PC3, balik lagi habis itu. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya next soal apa ya? Pembuktian selanjutnya adalah kita dari PC1 ke server 2. Ya. PC1 ke server sekarang kita coba. Kalau kita ke server, kita delete. Kita coba bikin PDU PC1 ke server 1. Kita coba bikin 2 aja biar gampang. Oke, lanjutnya kita coba next. 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 Oke, di sini ada 2an ya, tuh. Dan ya berhasil semua. Oke. Oke, mungkin bingung, kita coba ya. Ini ada 2 soalnya. Satu dia nyampe ke sini. Ini yang menuju paket yang mau menuju ke PC, sorry, ke server 1. Kalau kita next lagi, ini akan ada data juga. Ini yang akan nyampe ke ke server 2. Kalau kita next, yang ini nyampe ke sini. Kalau kita next, ini nyampe ke server 1. Ini bakal nyampe ke server 2. Nah, ini server 2, ini balik. Kita next, ini balik juga semuanya. Dan nah, berhasil semua. Oke, kita coba delete semua PDU-nya. Sekarang lanjut ke soal pembuktian selanjutnya, yaitu di sini PC3 sekarang ya. PC3 selanjutnya adalah ke PC3. PC3-nya. Nah, kita coba PC3 ke server 1 sama PC3 ke PC3 ke server 2. Oke, selanjutnya di sini PC3 server. Nah, server 1 ke server 2. Selanjutnya adalah server 1 ke seluruh yang ada. Itu nanti aja ya. Kita next coba. Nah, di sini teman-teman bisa lihat. Oke, berhasil juga ya. Semua paketnya balik dengan selamat. Selanjutnya kita delete. Sekarang kita coba yang dari server 1 untuk ke semua jaringan. Dari PC yang pertama PC1 ke server 2 dulu. Habis itu PC server 1 ke PC3. Habis itu server 1 ke PC2. Habis itu server 1 ke PC1. Kita coba. Kita next. Oke. Dia nyampe ke server 2, nyampe ya. Dia balik lagi. Sukses. Yang ini nyampe ke sini, PC3 nyampe juga, balik. Ini ada yang nyampe juga ke PC2. Ini kita next lagi. Nah, ini yang dari PC1 baru nyampe dan yap, sukses semua. Ya, begitu untuk simulasi tentang praktikum routing statis. Demikian. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.